Salve, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Gregorius Atevia, dalam Renungan Selima Katolik, edisi tanggal 19 Juli 2025. Dan tema permenungan kita pada pagi hari ini, musuh yang menyelamatkan. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menegakkan keadilan dan menyatakan belas kasih-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Bantulah kami memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan cinta kasih, agar mereka yang patah terkulai hidupnya mendapat semangat dan kekuatan baru. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, tema permenungan kita pada pagi hari ini, musuh yang menyelamatkan. Orang Farisi berencana membunuh Yesus. Yesus memilih jalan dengan menyingkir dari hadapan mereka. Meskipun demikian, masih saja banyak orang yang terus mengikuti Yesus. Maka Yesus menyatakan kasih dan kebaikannya kepada mereka dengan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya agar mereka memperoleh keselamatan. Satu hal yang diminta oleh Yesus kepada mereka yang sudah mendapatkan penyembuhan, supaya tidak menceritakan atau menyebarluaskan peristiwa itu kepada orang lain. Tentu Yesus tidak ingin dirinya dipromosi begitu saja bagi orang lain, yang belum tentu mereka mengenal dan mereka percaya. Dan juga dengan melarang, Yesus hendak menunjukkan kerendahan hatinya yang tidak mau terkenal. Sebab meskipun Yesus yang telah dipilih oleh Allah dan yang menjadi utusannya bukan untuk disombongkan, tetapi lebih dari itu, Ia mau menunjukkan serta menghadirkan kedamaian, pengharapan, dan keselamatan bagi semua orang. Termasuk kepada mereka yang dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya
tidak akan dipadamkannya. Artinya bahwa Yesus yang merupakan utusan Allah, penuh dengan karunia, meskipun kehadirannya dimusuhi banyak orang, tetapi ia hadir dengan mewujudkan kasih, kebaikan, serta memberikan pengharapan bagi orang-orang yang sudah patah semangat, putus asa, tanpa pengharapan untuk mendapatkan pelayanan yang penuh kasih dan kelembutan dari Yesus. Jadi kita semua yang kadang dalam kehidupan kita banyak yang memusuhi seseorang. Kadang orang yang kita musuhi itu tidak selalu mendatangkan hal buruk semata bagi kita. Malah justru kita bisa menerima kebaikan-kebaikan yang lahir dan datang dari mereka yang kita musuhi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berusaha untuk membangun kembali kita dalam kebersamaan hidup dengan orang lain, termasuk membangun kembali relasi kebaikan dengan mereka yang pernah kita musuhi dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan senantiasa menyertai kita dalam menerima kedamaian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menghadirkan putra-Mu yang selalu berbuat kasih dan kebaikan terhadap semua orang. Semoga kami pun Kau mampukan untuk saling menguatkan dan saling mengasihi dalam persiaran hidup menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua yang mengawali hari ini, yang mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, dan juga melalui teladan Yesus Kristus yang selalu membuka hati untuk berbuat baik bagi semua yang bermusuh dengan dirinya, dan kita pun senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan ini renungan Silimo Katolik sudah selesai. Syukur kepada Tuhan.